Empat pelaku bullying di SMPN 1 Blora, Jawa Tengah dipindahkan ke sekolah lain. Pemindahan ini dilakukan atas permintaan orang tua korban. SMPN 1 Blora mengambil langkah tegas dengan memindahkan 4 pelaku bullying ke sekolah lain. Pemindahan ini dilakukan menyusul permintaan orang tua korban saat dilakukan mediasi dengan orang tua pelaku. Saat ini sekolah sedang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mencarikan sekolah untuk 4 siswa yang diduga merupakan provokator dan pelaku utama perundungan. Sementara korban perundungan saat ini masih trauma dan belum masuk sekolah. Kasus ini masih dalam penanganan unit PPA Polres Blora. Ya, saya nggak bisa komentar, hanya saja sekolah tetap membantu koordinasi dengan Dinas Pendidikan supaya anak-anak ini tetap punya hak untuk sekolah. Jadi tetap membantu mencarikan sekolah yang dari koordinasinya dengan Dinas Pendidikan. Itu berapa siswa Pak yang bakal dipindah itu Pak? 4 siswa ya. Sebelumnya sebuah video amatir beredar memperlihatkan siswa menggunakan seragam pramuka mengerubungi seorang siswa. Terlihat korban mengalami kekerasan dari siswa lainnya. Pihak sekolah membenarkan kejadian itu dan telah memanggil kedua orang tua korban maupun pelaku untuk mediasi. Sementara Senin siang polisi melakukan pembinaan dengan memanggil 33 siswa yang terlibat perundungan beserta orang tuanya di kantor polisi. Menurut polisi, dugaan sementara aksi bullying terjadi karena kesalahpahaman. Akibat bullying, korban trauma dan belum masuk sekolah. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan instansi pemerintah maupun swasta di bidang pendidikan tidak pernah serius menangani perundungan atau bullying. Pigai pun memberi waktu 1 bulan kepada pihak-pihak terkait untuk menghadirkan peraturan agar meminimalisasi tindak perundungan. Saya to the point aja. Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah ya, maupun juga pihak swasta yang mengelola pendidikan tidak serius menangani bullying. Saya berikan waktu dalam 1 bulan untuk menghadirkan peraturan yang mengerem tindakan-tindakan bullying. Ya, 1 bulan saya berikan waktu instansi pemerintah, instansi daerah, dan pihak swasta. Kalau terus saya akan keluarkan permen hak asasi manusia, peraturan menteri. Ya, ini udah bahasa yang saya agak sedikit kencang ini. Nggak ada, kita nggak usah UPKU. Kita lihat berita lain, saudara. Diduga karena kondisi material yang sudah lapuk, plafon gipsum di salah satu ruang kelas Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Polewali Mandar, Sulawesi Barat ambrol. Beruntung saat kejadian tidak ada aktivitas belajar mengajar. Inilah kondisi salah satu ruang belajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Polewali Mandar, Kecamatan Binuang, Sulawesi Barat. Plafon ruangan yang terbuat dari bahan gipsum ambruk dan menimpa ruang kelas. Beruntung saat peristiwa terjadi tidak ada aktivitas belajar mengajar sehingga tidak menimbulkan korban. Menurut pihak sekolah, ruangan ini baru dibangun sekitar setahun lalu. Namun kerusakan pada plafon sudah mulai tampak sejak beberapa bulan terakhir. Bagian gipsum terlihat lembab, cembung, dan banyak baut pengikat yang sudah lepas. Kondisi itu semakin parah sejak memasuki musim penghujan. Untuk menjamin proses belajar mengajar tetap berjalan, sebaik 16 siswa kelas 3 yang menggunakan ruangan ini dipindahkan sementara ke aula sekolah. Kalau untuk terjadinya ceritanya kita tidak tahu karena kita tidak ada, mungkin kejadiannya tadi malam. Jadi bersyukur karena bukan jam pelajaran. Seandainya jam pelajaran kan pasti ya walau sawah. Bu, sebelumnya memang ada tanda-tanda bahwa ini. Ya, memang. Apa? Memang ada di situ bagian sudut kelas. Memang dia sudah kayak rubuh memang begini, cembung memang ke bawah, sudah cembung ke bawah. Bahkan sudah bagian pinggirnya itu sudah tidak terlem lagi. Iya.
Pihak sekolah berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan renovasi ruang kelas yang ambruk agar aktivitas belajar siswa dapat kembali normal. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Majene, Sulawesi Barat. Selanjutnya, saudara, sejumlah siswa di Pandeglang, Banten harus bertaruh nyawa demi bisa bersekolah. Setiap hari mereka harus melewati jembatan bambu yang rusak dan rawan amblas sebagai akses satu-satunya ke sekolah. Siswa-siswi SDN Cikandongdong 2 Cikesik, Pandeglang, Banten harus melewati jembatan bambu yang rusak dan rawan ambruk untuk menuju ke sekolah. Tak ada jembatan beton dan hanya jembatan bambu satu-satunya akses siswa untuk ke sekolah demi tekad untuk menuntut ilmu sebagai bekal di masa depan. Kondisi ini sudah berlangsung puluhan tahun, namun belum ada perhatian dari pemerintah setempat. Jembatan tersebut sudah rusak selama kurang lebih 40 tahun. Kami telah beberapa kali mengajukan memohon bantuan pembangunan jembatan kami melalui Musrembang Des, Musrembang Kecamatan. Saya selalu mengajukan. Namun sampai saat ini belum ada realisasinya. Setiap pagi, anak-anak harus melintasi sungai menggunakan jembatan bambu yang rawan ambruk. Lebih miris lagi saat hujan turun, sejumlah siswa takut untuk menyeberangi sungai, khawatir jembatan terbawa derasnya arus. Ada jalan itu, jembatan itu, tapi kerendam air. Kalau musim hujan gimana tuh, A? Kalau musim hujan lebih parah di sini. Kalau kerendam gitu, lebih parah di sini airnya. Saya selalu lewat sini aja. Perjuangan anak-anak ini bukan karena pilihan, namun karena impian. Warga dan pihak sekolah berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah. Tim Liputan, Kompas TV. Kesorotan lainnya, saudara, cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa hari terakhir berimbas pada kenaikan harga sejumlah komoditas di pasar tradisional. Di sejumlah daerah, harga berbagai jenis cabai terus naik dan dikeluhkan pedagang serta pembeli. Harga komoditas cabai di pasar tradisional di kota Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan. Pasokan di lapak pedagang menipis karena kesulitan mendatangkan komoditas dari petani. Sejumlah sentra pertanian mengalami gagal panen akibat cuaca ekstrim. Harga cabai merah besar yang sebelumnya Rp30.000 per kilogram kini dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai rawit merah dari harga Rp15.000 naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Yang naik itu lombok besar, tomat, sama wortel. Kenapa naik? Ya karena hujan itu pasokan tidak ada. Ada ya? Susah berarti ya? Iya, gagal panen lombok besar sama tomat. Berapa harga cabai merah sekarang? Sekarang 60. Sebelumnya? Sebelumnya kan 30, 35. Itu tomat? Tomat ya, sebelumnya ya 6.000, 8.000. Sekarang berapa? Sekarang 12. Per kilogram ya? Ya. Di kota Semarang, Jawa Tengah, harga komoditas kacang-kacangan mengalami kenaikan imbas dari kebijakan impor hingga gagal panen. Di Pasar Johar, Kota Semarang, harga kacang tanah mencapai Rp31.000 dari harga sebelumnya Rp22.000 per kilogram. Kenaikan harga kacang tanah ini terjadi secara perlahan selama kurun waktu 1 bulan. Selain kacang tanah, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas kacang hijau dan kacang kedelai. Kacang-kacangan ini bulan ini seperti apa, Mbak, harganya? Kacang untuk bulan ini naiknya terlalu pesat, Mbak. Biasanya dari harga 22, 25, sekarang jadi 31.000. 31.000. Selain ya. Kacang ada lagi nggak, Mbak? Kacang hijau, Mbak. Berapa? Biasanya 20, sekarang 27.000. 27.000. Kalau kedelai? Kedelai naik juga sih, Mbak. Biasanya. Di Kota Bengkulu, harga bahan pokok di Pasar Minggu Kota Bengkulu juga mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Lonjakan harga terjadi di komoditas sayuran karena cuaca ekstrim yang terjadi membuat pasokan dari petani berkurang. Sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga diantaranya cabai merah, cabai rawit merah, wortel, dan sejumlah sayuran lain. Kalau sayuran memang mahal, tapi sebelum minyak itu memang udah naik cabai, sayur-sayurannya. Sayuran naik Faktor cuaca sih barangkali itu ya. Cuaca ya? Hujan kan? Oh, hujan. Apa aja yang naik? Semua.
sayuran rata-rata naik. Cabai merah berapa? Cabai merah 70. Dari sebelumnya berapa, Bu? 60, 65 gitu lah. Kenaikan harga yang terjadi di sejumlah daerah disebabkan banyak faktor, mulai dari pengaruh cuaca ekstrim hingga imbas dari kebijakan impor dari pemerintah. Tim Liputan Kompas TV. Sapa Siang akan kembali hadir dengan kuliner ikan nyat-nyat dari Kabupaten Karangasem, Bali. Selengkapnya tetaplah bersama kami.